好，师兄师姐们好，para bapak-bapak, ibu-ibu semua, selamat sejahtera. Saya Natalia Leo dari Kota Malang. Saya bersyukur sekali bisa ikut yang ke-12 ini, seminar long vitologi. Sebetulnya saya sudah mengenal sudah lama ya, Zhang Shenshu ini sudah lama. Waktu 3 tahun setengah yang lalu, saya jatuh duduk. Duduk itu bukan duduk seperti ini, kursi yang ada asnya itu tidak dimasukkan ini lubangnya, ada duduk gitu. Jadi benturnya itu keras sekali. Jadi dasarnya patah sudah ya, tapi saya masih merasa itu enggak apa-apa, masih bisa jalan. Waktu itu kan saya baru kecentit, jadi saya manggil pijet yang semacam kiropraktik gitu ya. Jadi tambah sakit gitu. Lama-lama sudah sakit sekali, mau bergerak saja sakit. Mau bangun tidur apa itu sakit sekali, gak bisa duduk, gak bisa jalan. Terus sakitnya terus di kursi roda ya, bisa kursi roda, duduk juga gak bisa, setengah 5 menit itu sudah gak bisa, sakit sekali. Terus waktu itu ada teman dari Zhang Shenshu ya, melihat saya itu, ayo ikut terapi dengan HP. Saya kok nggak percaya ya, kok HP kok bisa dari jarak jauh gitu ya. Coba aja ya, saya nyoba. Terus Pak Denny itu bagus sekali, dipinjemi itu speaker sama itu dikasih headset ya, iPhone itu. Saya kira ya, kok masa bisa ya? Tapi dipikir suaranya bisa dari HP itu ke telinga kita, pasti ada energi bisa masuk ke kita ya. Apalagi dikasih tahu dari sini, Pak Yohei ini, saya sudah percaya. Sudah saya mencoba dari Senin sampai Jumat itu tiap hari 1 jam. Mula-mulanya saya tuh udah telaten ya, tapi lama-lama kok waduh, yang terapisnya itu 3 orang, pakai HP itu satu grup pakai Zoom ya. Mereka itu tiap hari begitu kok telaten ya, padahal enggak kenal ya, bukan siapa-siapa. Saya ini apa kok yang penderita kok enggak telaten malahan. Terus saya nyoba-nyoba, terus tuh mau ke dokter aja, waktu itu pandemi itu loh, kan enggak berani ke rumah sakit ya. Terus gitu, ya udah nyoba. Setelah pakai itu seminggu kira-kira, saya bisa duduk lebih lama, saya bisa ke dokter. Terus sama dokter di MRI, waduh jelek sekali hasilnya itu, patah. Terus osteoporosis itu semua, osteoporosis. Bantalnya cemet semua. Waduh, ini harus dioperasi katanya. Terus ke dokter lain juga bilang gitu. Terus saya itu takut ya, waktu itu kan pandemi, mana takut kalau ke rumah sakit malahan kena COVID ya. Jadi saya telaten aja. Saya itu merasakan Zhang Shenshu itu pelas asih sekali. Mereka itu tanpa pamrih, membuang waktu 1 jam tiap hari itu waktu yang berharga loh untuk kita semua. Aduh, saya merasa belas asihnya luar biasa ya. Mereka cinta kasihnya untuk orang lain itu loh, mengharukan saya, memberi saya semangat. Jadi saya tekuni terus sampai 1 tahun saya bisa duduk dan salah sakitnya tuh tidak terasa. Tiba-tiba loh kok sudah
kapan ya ini nggak sakit ya, dulu bisa belajar berdiri, terus belajar jalan itu pakai U, letter U itu loh, walker pakai U, walker dulu pelan-pelan jalan-jalan. Kaki saya kuat memang, tapi badan saya ini enggak kuat menyangga ini patah di sini. Jadi duduk aja itu susah gitu. Duduk itu empuk, sofa empuk juga sakit, keras juga sakit. Waduh gimana nih sampai di kursi roda itu duduk itu gimana dulu. Tapi ya lama-lama kok bersyukur sekali. Nggak tahu kapannya sudah sembuh gitu loh. Jadi lama setahun kemudian belajar jalan, terus sampai bisa jalan. Meskipun masih semoyongan, tapi sudah jalan, sudah bersyukur, saya bersyukur. Itu saya tidak tanpa operasi, tidak tanpa obat-obat dokter. Ke dokter aja hanya apa? Anti nyeri aja. Saya nggak berani. Karena saya kan ada asam lambung. Jadi nggak pakai obat pakai apa, cuma suplemen aja untuk kalsium, untuk itu penguatan tulang aja. Jadi setelah pandemi sudah selesai kan sudah nggak ada itu terapi online itu sudah nggak ada. Jadi saya putus. Jadi sudah nggak ada sama hubungan sama Junction Show ini. Dari bersyukur hari ini saya bisa ikut kembali, ada kesempatan ini. Jadi waktu saya pertama hari itu ya, saya pulangnya itu terapi sendiri, tapi kan sudah malam, saya cuma sebentar-sebentar aja. Tangan saya panas gitu, saya semua itu cobai sebentar-sebentar, tangan saya panas. Tapi saya di sini sudah bisa berani, nggak pakai tongkat jalan, nggak pakai jalan. Biasanya saya itu juga takut kalau sendirian pergi mana-mana juga pakai tongkat. Jadi waktu kemarin tadi malam juga gitu, saya setelah terapi itu kok rasanya itu ada denyut nadi tuh di telinga gitu, keras sekali. Terus saya tuh tanya sama Lose, katanya itu reaksi. Terus kebetulan ada 2 pasien juga NHP. Jadi saya ikut-ikut dengarkan ya, kok sama dengan gejala saya. Terus ada seorang bapak itu nanya anak-anak kalau tidur gimana. Aduhai, bapak guru ini meragakan bagaimana kalau tidur, sampai tidur di lantai situ loh. Bapak Lose tuh peragakan bagaimana kalau tidur harus gini. Terus saya tanya, kalau tidur miring gimana? Dokter Lose lagi kembali tidur lagi, peragakan. Kalau tidur miring itu begini, kan kakinya disilang, jadi tulang belakangnya melintir. Oh, saya baru tahu. Saya ini juga gitu, nggak ada yang bilang kasih tahu saya. Ya saya pokoknya gimana posisi yang enak ya gimana. Sekarang ini badannya itu miring sekali. Tapi ya nggak apa-apa, sudah tua ya nggak apa-apa. Tapi pengetahuan itu masih tahu baru sekarang ini. Jadi saya masih bapak ada berapa yang masih muda-muda itu ya gitu, tidurnya itu sudah sama Lose diperagakan itu tidur berbaring itu, dan pinggangnya ini jangan bolong, jadi mempet sama ranjang gitu. Terima kasih Lose, terima kasih Fitologi, saya terima kasih.